perlu ada yang menjadi simpul-simpulnya. Nah ini kan yang diisi oleh Dr. Syahrir, the intellectuals and the activists tahun 80-an dan awal 90-an. Mungkin mereka waktu itu belum paham benar soal ekonomi dan paradigma ekonomi dalam pengertian yang scholarly ideas gitu, dari jalur yang berbeda, satu dalam pemerintahan, satu di luar pemerintahan, sama-sama sadar bahwa pada saat itu zamannya memang perimbangan baru negara dan pasar harus dicari, dan itu untuk tahun 80-an jawabannya adalah langkah-langkah drastis deregulasi ekonomi. Setelah malari itu kan justru kebijakan proteksionis dan substitusi impor itu luar biasa berkembang pesatnya dalam skala historis Indonesia ya. Profesor Sumitro, Joyo Hadikusumo, Dr. Syahrir, Pak Wijoyo, Profesor Wijoyo berkata bahwa saatnya tiba lagi untuk merintis jalan baru, yaitu deregulasi. Itu satu langkah maju dalam ekonomi politik Indonesia dalam sejarah kita ya. Sekali lagi tanpa gerakan massa, tanpa tuntutan dari bawah, tetapi simply ada krisis, ada problem ekonomi yang direspon oleh ide yang benar. Dr. Syahrir bahkan juga Sultan Syahrir sebelumnya, walaupun mereka dalam keluarga besar kaum sosialis, tetapi punya sentimen liberal yang tak terpisahkan dari cara berpikir baru yang modern. Penghargaan pada hak-hak manusia sebagai individu kan. Beberapa hari lalu ada peristiwa penting dari segi pemikiran ya, dan dari segi intelektual, Cel. Ya. Peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia. Ya, sekaligus mengenang Dr. Syahrir, ekonom. Mengenang Dr. Syahrir, dan itu memang menjadi temanya, Cel. Ya. Temanya itu adalah merawat Indonesia dengan akal sehat. Bagus. Dan merevive lah ya legasi warisan pemikiran Dr. Syahrir. Warisan dan kiprah. Tindakan. Dan kalau kita bicara mengenai Dr. Syahrir, ekonom ya, itu kan jadi temanya itu kan deregulasi. Kalau istilahnya Gramsci pasar. Kalau istilah Gramsci ini intelektual yang terlibat. Organik intelektual. Ya, intelektual yang terlibat. Iya. Nah, itu bukan yang di benar akademik ya. Iya, bukan hanya mengajar dan menulis. Betul. Nah, ini menarik karena ya ini kan relevan juga dengan Freedom Institute ya. Dari segi misinya kan Yayasan Padi Kapas dan Freedom Institute. Buat Indonesia buat kota besar seperti Jakarta, buat negeri besar seperti Indonesia, kalau kita tidak merawat tradisi intelektual, tradisi berpikir dalam kedalaman tertentu ya kan, apalagi dalam zaman sosial media di mana orang perhatian singkat-singkat, kan merawat tradisi intelektual ini kan bagus. Indonesia kan juga lahir dari kaum intelektual, dan dengan itu kan kita memberi perspektif. Tapi kan acara ini pertama-tama kita beri selamat dulu kepada kedua putra-putri beliau, almarhum Dr. Syahrir ekonom ini kan sekarang putra-putrinya sudah punya peran sendiri yang berbeda dengan ayahanda mereka. Kita kasih selamat kepada Pandu Syahrir yang sukses sebagai pengusaha muda nasional, internasional bahkan, karena perusahaannya kan dia ikut mendirikan sangat awal Shopee di Singapura bersama temennya, kemudian jadi besar in his own right, walaupun ponaannya Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, tetapi in his own right dia membesarkan usahanya sendiri dan sukses, dan sekarang dipercaya menjadi salah satu pimpinan Danantara bersama Pak Rosan, Pak Doni kan. Oke, dalam suasana itu dia menghidupkan kembali apa yang telah dirintis oleh ayahandanya almarhum dalam sisinya yang lebih intelektual, bukan partai politik ya, terlahirkan Partai Indonesia Baru, tapi bukan itu yang mereka ingin hidupkan, tapi Yayasan Padi dan Kapasnya. Dan Pandu juga punya adik Gita Syahrir yang juga sukses, dan mereka berdua sekarang. Kalau Gita Syahrir itu lebih ke pengusaha ya. Jadi mereka berdua sekarang ingin menghidupkan kembali Yayasan Padi dan Kapas yang zaman tahun 80-an dan awal 90-an waktu saya mahasiswa dan aktivis bersama Rocky Gerung, bersama teman-teman aktivis yang lain, itu Tati Basri, Saiful Mujani, itu menjadi salah satu wadah intelektual
yang sangat bagus bagi kaum aktivis muda, intelektual muda. Kalau saya dari UGM kan, bukan anak UI seperti Dede atau anak Jakarta seperti Rocky dan Saiful ya. Kalau datang ke Jakarta kan itu salah satu tempat favorit saya untuk meluangkan waktu ketemu teman-teman. Di situ ketemu dengan ya selain Rocky kan yang senior ada Rahman Toleng, ada Salim Said, Ignas Kleden, bahkan salah satu pidato dulu namanya Sekolah Ilmu Sosial, Yayasan Padiar Kapas, SIS, Lembaga Sekolah Ilmu Sosial ya. Dulu pada saat Ashadi Seregar memberikan ceramah atau pidato di situ, teks pidato dan tulisan Ashadi menjadi basis konseptual skripsi S1 saya di UGM. Oh, oke. Itu kan jadi kaitannya dengan kaum intelektual dan komunitas intelektual. Itu penting banget. Nah, Indonesia kan butuh yang gini-ginian. Pembangunan ekonomi bagus, demokratisasi bagus, kohesi sosial bagus. Tapi kan warna dan tradisi intelektual harus ada dalam sebuah bangsa yang besar dan mau bergerak maju seperti ini. Karena itu kita beri apresiasi kepada Pandu dan kita dan juga Ibu Ker. Ibu Kartini Syahrir ya. Syahrir. Yang saat ini jadi dubes di Jepang itu bagus tuh pada acaranya Didit dan Ari pembukaan dia bilang ya ini ada ironis sedikit sambil ketawa. Kan Syahrir waktu aktivis Malari kan anti Jepang, PM Tanaka di demo. Nah, sekarang history has come full circle. Ibu Ker ya kan Kartini Syahrir duta besar di Tokyo, gitulah. Itu bagus. Dan juga yang hadir Pak Budiono, bekas Wapres, Profesor memberikan sambutan. Di situ ada The Wanandi Brothers. Bagus. Didit tanya Pak Sofyan dan Pak Yusuf nih, pilihan presidennya Prabowo sama nggak? Jangan yang satu Anies, satu Prabowo, sekarang damai, gitulah kira-kira. Tapi kan bercanda. Dan juga di situ kan ada Pak Luhut memberi sambutan. Pak Luhut pada saat pidato mewanti-wanti, semua orang tahu bahwa yang diwanti-wanti itu si Rocky. Oh, Rocky ada ya? Ada yang akan juga jadi pembicara. Dan Pak Luhut bilang, ya kita janganlah ngomong soal ijazah dan Pak Jokowi yang agak miring gitu kan. Rocky ketawa-ketawa aja. Tapi kan itu kan menunjukkan, ya ini kan contoh-contoh intelektual tradition ya. Yang orang boleh berbeda, sindir-menyindir tapi ketawa dalam forum yang bersahabat. Betul. Dan bermanfaat. Nah itu yang sisi-sisi humanisnya. Tetapi bagus, kita berharap ya sebelum kita bicara substance, siapa Dr. Syahrir, apa perannya yang penting, apa dilema yang dihadapi oleh ekonom dan intelektual tahun 80-an 90-an dalam Orde Baru yang otokratis dan berubah ekonominya ya. Mudah-mudahan harapan kita Pandu dan Gita bisa mengembangkan yayasan ayahanda mereka berdua. Nah ini kan kalau bukan Pandu, Gita dan kita terus siapa? Siapa di Indonesia ini yang masih memikirkan masalah-masalah? Ya tentu saja kita optimis bahwa banyak sebenarnya di berbagai kota besar Indonesia dan juga mungkin di kabupaten, tapi perlu ada yang koordinirnya, perlu ada yang menjadi simpul-simpulnya. Nah ini kan yang diisi oleh Dr. Syahrir, the intellectuals and the activists tahun 80-an dan awal 90-an. Menjadi simpul. Sesuai dengan tagline-nya, merawat Indonesia dengan akal sehat. Bagus. Nanti saya mau diskusi substance nih. Akal sehat ini kan sebuah ungkapan dari Thomas Paine. Common sense, ini Rocky juga singgung. Cuman sayangnya Rocky baru menyinggung asalnya istilah common sense dan siapa. Tetapi kan apa cara berpikir di balik apa yang disebut dengan the common sense itu oleh Tom Paine. Jadi kira-kira gitu hal sebagai pengantar kita. Sebelum kita lanjutkan masuk kepada pembicaraan tentang substansinya, tentang Dr. politik, Syahrir, tentang pemikiran Dr. Syahrir, tentang akal sehat, tentang deregulasi dan dinamika antara pasar dan negara gitu ya. Saya hanya ingin memberi info aja nih, mumpung kita bicarakan tentang peluncuran Yayasan Padi Kapas. Gitu dan setiap kali kita beritahu bahwa kita ada perpustakaan umum. Betul, saya ingin memberi info Perpustakaan Freedom Institute. Perpustakaan umum. Perpustakaan Umum Freedom Institute yang lokasinya di Wisma Bakri ya, di Kuningan, di Jalan Rasuna Said. Dan itu kita memberikan undangan lah, kita mengundang teman-teman untuk hadir ya, gratis. Dan itu bukunya selalu diperbarui ya, selalu bertambah. Koleksinya
sudah terutama politik, ekonomi, Ya. sejarah, filsafat dan agama ya. ya sesuai dengan inilah dengan Ilmu sosial. ilmu sosial, tradisi intelektual. Ya. Gitu. Jadi silakan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Kuningan. Tempatnya nyaman dan gratis. Dan gratis. Buat dan gratis. buat Dan mahasiswa dan anak muda, Betul. very welcome. Bahkan kalau tidak terlalu muda pun sudah masih kita welcome. ya, pokoknya yang berminat dengan tradisi pemikiran Ya, ya, dengan oke. dengan intelektualisme. Oke, kita masuk ke tadi pemikiran Dr. Syahrir. Dr. Syahrir tentang Pemikiran dan kiprah ya. dan kiprah ya. Jadi gimana Celi melihat nih Dr. Syahrir? Ya, memang kalau kita lihat dia waktu masih aktivis mahasiswa kan dia salah satu pimpinan dari gerakan malari kan. Tahun 74. Ya. Ya. Respon terhadap keterbukaan ekonomi di awal Orde Baru yang dipimpin oleh Profesor Wijoyo, Pak Sadli dan kawan-kawan yang disebut The so-called mafia Berkeley. Mafia Berkeley. Dan kalau intelektual senior yang bukan terlibat ya, tetapi menjadi background dari malari itu kan, ini kan bukan hanya anti Jepang, tetapi anti peran ekonomi internasional dalam ekonomi domestik Ya. Indonesia. Kata-kata dulu kan anti asing, tapi Ya, kan ya. bagaimana kita menyebutnya aja. Tetapi kan waktu itu sebagai intelektual senior dan politisi senior kan seperti Pak Hatta, Bung Hatta, kemudian orang seperti Mokhtar Lubis, Sujatmoko, itu mengkritik keras Profesor Wijoyo dan kawan-kawan, dan Bung Hatta bilang Wijoyo CS sudah melanggar konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya, ya. Bertentangan dengan Pancasila ya, kira-kira kayak gitu. Nah, anak-anak muda kayak Syahrir, Marsilam, Hariman Siregar. Ini kan terlibat intens politiknya. Mungkin mereka waktu itu belum paham benar soal ekonomi dan paradigma ekonomi dalam pengertian yang scholarly ideas gitu ya, tapi kan namanya aktivis. Nah itu background sebagai intelektual aktivis. Kemudian dia sekolah, dapat PhD di Harvard, belajar ekonomi politik, government and economy. Syahrir, Dr. Syahrir yang kita sebut dengan Ciil. Ciil ya. Bang Ciil, dia kadang-kadang pengen dipanggil Ciil aja deh gitu kan. Nah, sepulang dari Harvard di awal tahun 80-an, dia kemudian bersama generasinya dan generasi yang senior itu bersama. Ini kan ada ironi juga kan, kalau tahun 74 malari dia anti modal asing, anti itu, anti ini. Ya, ya. Tahun 80-an history comes full circle again betul, gitu ya. Deregulasi, keseimbangan baru pasar dan negara gitu ya. Dan selama hampir 10 tahun itu kan menghasilkan perubahan ekonomi yang sangat fundamental dalam landscape politik Indonesia. Nah, Pak Profesor Sumitro yang senior, ekonom senior, tokohnya Sumitro bapaknya Joyo Hadikusumo, Oke, bapaknya ayahanda presiden lah ya. Pak Prabowo kan sudah senior. Waktu itu bahkan lebih senior dari Pak Wijoyo. Pak Wijoyo waktu itu masih jadi the chief of the technocrats dalam pemerintahan Pak Harto, yang membujuk Pak Harto untuk berubah bersama zaman ya, karena krisis minyak, ekonomi Indonesia dibuat langkah besar deregulasi. Artinya pro market policies lebih prominent. Kalau habis malari kan, Ya. aktivis malari di penjara, ya, tapi tuntutan dan idenya diserap oleh Pak Harto. Ya. Makanya kebijakan substitusi impor, banyak regulasi-regulasi yang baru. Pada zaman deregulasi ini yang konsekuensi malari itu yang ditentang dan dikritisi oleh kaum intelektual termasuk Syahrir. Yang mudanya tokohnya Syahrir waktu itu kan Iwan Jaya Asis juga ada. Sri Mulyani, Mari Pangestu masih sangat junior pada awal-awal tahun 90-an. Tetapi kan ini proses satu dekade kira-kira. Nah, ini menarik karena kan Celi kan menulis kita tahu Dr. Rizal Malarangeng ini menulis disertasi yang jadi buku Mendobrak Sentralisme Ekonomi. Ya. Kan, sentralisme ekonomi Indonesia, dan di situ bicara juga tentang deregulasi, Ya, tapi ini fokusnya ke peranan ide ya. Ya. Epistemic community, komunitas epistemik. Nah, ini menarik karena kan tadi disebut oleh Celi bahwa pas
ketika Malari Ciil Ya. itu lebih ke sosialis lah. Idenya gitu berubah, itu intinya kan itu. Tapi kemudian berubah Ya. dan menjadi bagian dari komunitas epistemik yang tadi itu Ya. mengadres soal-soal deregulasi. Dan Gimana banyak, itu? Cak? banyak tokoh yang idenya berubah saat itu, termasuk Profesor Sumitro kan. Ini ada perubahan. Oke. Kan mereka rasional, pragmatis, commonsensical. Oke. Jadi kalau lihat situasi berubah ya mereka juga berubah kan. Ada gagalnya Uni Soviet, ada Thatcher, ada Ronald Reagan, ada berubah Milton Friedman di kalangan ekonom waktu itu yang universal. Nah, mereka menjadi bagian dari apa yang saya sebut dalam hal tadi bilang liberal epistemic community. Liberal epistemic community. Jadi karena waktu tahun 80-an kan nggak ada gerakan massa protes yang memaksa Pak Harto untuk berubah. Ya, yang ada kan perubahan harga minyak, ada macam-macam. Tetapi tidak ada protes dan gerakan mahasiswa kan baru muncul 98, 99 awal. Tetapi tahun 80-an nggak ada protes gerakan massa yang mendesak Pak Harto untuk berubah. Yang ada adalah ide. Yang ada adalah persuasi dari dalam dan dari luar. Dari luarnya yaitu epistemic community yang muda dipimpin oleh Dr. Syahrir, ini pentingnya dia. Yang senior dipimpin oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan saat itu Syahrir secara reguler kan menulis kolom di Tempo, intelektual kan itu. Betul kan? Intelektual kan bukan membuat mass opposition. Tetapi kan kaum intelektual membuat persuasi lewat tulisan. Kalau Pak Mitro itu setahun sekali misalnya ada pertemuan sarjana ekonomi. Ya kan, di berbagai kampus dan dia biasanya jadi keynote speaker. Dia mengatakan tentang keadilan dan efisiensi. Ini kan perennial dilemma kan, pasar dan negara. Bagaimana mempertahankan keadilan, kalau bahasa Ciil, Syahrir waktu itu kebutuhan pokok rakyat. Ya kan, keadilan. Tetapi juga harus produktif dan efisien. Harus ada pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga orang tidak adil di bawah, sama-sama miskin tetapi adil, tetapi kelas menengah tapi adil, kelas atas tapi adil. Jadi kan dynamics of modern economy. Nah, Dr. Syahrir ini sebagai penulis luar biasa produktif, cepat dia Ciil menulis. Jadi beberapa teman bahkan bersaksi bahwa kalau dia ngomong, misalnya ada wartawan atau staf atau sekretaris, dia ngomong aja setengah jam, 1 jam jadi 1 kolom, kirim Kompas apa Tempo gitu. Itu bagus. Nah, tetapi yang paling penting adalah Ciil dan generasinya beserta yang senior itu saling menghargai antara mereka dan dengan mereka yang ekonomi yang di dalam pemerintahan, Pak Wijoyo, Pak Emil Salim, Pak Ali Wardana CS, Pak Sadli CS. Jadi sama-sama ekonom, ya. Tetapi mereka saling membantu, mungkin tanpa sepenuhnya sadar dan terorganisasi, tetapi dari jalur yang berbeda, satu dalam pemerintahan, satu di luar pemerintahan, sama-sama sadar bahwa pada saat itu zamannya memang perimbangan baru, negara dan pasar harus dicari, dan itu untuk tahun 80-an jawabannya adalah langkah-langkah drastis deregulasi ekonomi. 8 tahun itu hal, paket November, paket Oktober, macam-macam. Dan itu kalau kita kembali ke soal peranan bagaimana Syahrir memainkan diri dalam kancah liberal epistemic community, kan ide yang sering dia kemukakan soal deregulasi ya. Nah, ini ada poin yang diungkap juga oleh Dede Basri di acara itu kan, acara Yayasan Batik Kapas kemarin itu, bahwa menurut Ciil yang paling menjadi masalah itu justru birokrasi. Jadi bagian dari apa kita sebut negara. Dan ini kan kemudian saya jadi teringat Milovan Djilas ya, new class gitu dalam tentang bahwa ternyata yang menjadi biang kerok itu adalah justru birokrasi dari dalam negara itu sendiri. Gimana Cali melihat? Ya, pada awalnya kan memang di Indonesia ini lapisan kelas menengahnya dan lapisan borjuasi, pengusaha lokal pada saat kita merdeka kan hampir nggak ada, bisa dihitung jari, dan harus ditumbuhkan pelan-pelan. Dan pada tahun 80-an setelah Malari itu kan justru kebijakan proteksionis dan substitusi impor itu luar biasa berkembang pesatnya dalam skala historis Indonesia ya.
Dan itu yang membesarkan birokrasi dan segala macam aturan baru. Kan semangat Orde Baru lahir tahun 68, 69. Terase baru ini idenya. Anak-anak muda, mahasiswa, aktivis waktu itu adalah reformasi dalam segala bentuk. Tetapi kan tanpa sadar, apalagi setelah bom minyak, ya bonanza minyak, kita tiba-tiba punya banyak duit. Kemudian ada malari di mana intelektual mengatakan bahwa Wijoyo CS sudah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Itu kan peran birokrasi seolah-olah mendapat momentum baru. Itulah yang terjadi selama 1 dekade tuh, yang pada akhirnya tahun 80-an Profesor Sumitro, Joyo Hadikusumo, Dr. Syahrir, Pak Wijoyo, Profesor Wijoyo berkata bahwa saatnya tiba lagi untuk merintis jalan baru, yaitu deregulasi. Mencari keseimbangan baru, dan hasilnya bagus sekali. Selama 10 tahun disitulah kita mulai industrialisasi awal yang diversified, nggak cuma mengandalkan industri berat yang nggak untung-untung, nggak tumbuh-tumbuh, nggak cuma mengandalkan proteksionisme, tapi mengandalkan diversifikasi industri baru. Ada tekstil, ada sepatu, ada elektronik sederhana. Itu kan mulainya. Dan kita kemudian ekspor oriented. Selama 10 tahun peningkatan ekspor luar biasa. Dari 5 miliar dolar kalau nggak salah menjadi 35 miliar dolar. Itu pertama kali itu Indonesia menjadi negara dengan orientasi ekspor. Ya kira-kira sama dengan Jepang waktu mulai tumbuh lagi setelah Perang Dunia Kedua, sama dengan Taiwan, sama dengan Korea Selatan, sama dengan beberapa little dragons, little tigers of East Asia gitu loh. Nah itu satu langkah maju dalam ekonomi politik Indonesia. Dalam sejarah kita ya, sekali lagi tanpa gerakan massa, tanpa tuntutan dari bawah, tetapi simply ada krisis, ada problem ekonomi yang direspon oleh ide yang benar, ya termasuk oleh generasi muda ekonom dan aktivis waktu itu, yaitu Dr. Syahrir. Nah itu peran sejarahnya yang barangkali ya Pandu Syahrir, Gita Syahrir dan generasinya mau belajar dari situ bahwa ideas are important. Ideas matters. Ideas matter gitu loh. Kalau Victor Hugo bilang ya nggak ada lagi yang lebih penting sebenarnya daripada ide yang benar. You cannot, tidak ada yang bisa melawan ide yang zamannya sudah tiba gitu loh. Nah ini jadi menarik kalau kita kaitkan dengan temanya Tel. Tema peluncuran Yayasan Padi Kapas, merawat akal sehat. Common sense. Gimana Cali melihat? Baik. Ya kalau akal sehat itu memang salah satu cirinya Ciil kan, dan sampai sekarang kan Rocky meneruskan itu. Perjuangan akal sehat. Dan Rocky bagus kan, dia mengingatkan bahwa itu bukan kata-kata datang begitu aja kan, itu jadi title, judul pamfletnya Thomas Paine. Orang Inggris tapi juga pro revolusi Amerika, pro kemerdekaan Amerika, dan menerbitkan Common Sense. Dan yang paling penting kan, walaupun tidak dibahas waktu itu oleh Rocky, di belakang ungkapan Common Sense ini ada tradisi pemikiran baru di Eropa dan di Amerika, yang diadopsi juga di Amerika dari John Locke. Kan tentang bahwa dalam pemerintahan ini pertama kali revolusi Amerika kan pemerintahan republikan modern pertama, yang disusur berdasarkan gagasan yang ada di balik gagasan seperti Common Sense dari Lockean liberalism, John Locke, di mana di situ baru pertama kali dikatakan secara konseptual yang teratur dan eksplisit bahwa yang namanya pemerintahan itu fondasinya rakyat. Siapa yang menguasai pemerintahan, raja atau presiden, itu harus berdasarkan the consent of the people. The consent of the people. Persetujuan rakyat. Karena rakyat dianggap mampu berpikir sendiri. Mereka memiliki natural rights sebagai manusia yang mampu berpikir sendiri. Mereka memiliki hak-hak dasar. Nah ini kan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Thomas Jefferson, hak-hak yang tak terpisahkan dari manusia sebagai manusia. Inalienable right. Yes, the pursuit of happiness. Ya, kebebasan. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Tapi kan intinya di situ konsep kebebasan manusia. Nah ini common sense. Jadi common sense dalam pengertian modern adalah pengertian kita yang mendasar tentang bagaimana hubungan pemerintah dan rakyat. Kenapa manusia
memiliki hak-hak yang dasar itu kan penting. Ini punya implikasi politik, pemerintahan baru, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, demokrasi, dan juga punya implikasi ekonomi. Bagaimana ekonomi berjalan dalam situasi di mana manusia merdeka to pursue their happiness. Nah, itu kan penting tuh. Ada bias liberal di sini. Karena itu John Locke kan dianggap sebagai salah satu pendiri liberalisme modern. Nah, Syahrir tanpa sadar, Dr. Syahrir bahkan juga Sultan Syahrir sebelumnya, walaupun mereka dalam keluarga besar kaum sosialis, tetapi punya sentimen liberal yang tak terpisahkan dari cara berpikir baru yang modern. Penghargaan pada hak manusia sebagai individu kan. Itu. Nah, sebagai ekonom dan sebagai ekonom politik Dr. Syahrir tentu saja dia berubah bersama waktu kan, tetapi pada tahun 80-an di situ puncak dia sebagai aktivis intelektual di mana dia menyumbangkan apa yang dia bisa sumbangkan untuk ikut mengubah arah ekonomi Indonesia, perimbangan baru, the state and the market, di mana Indonesia dibuat ekonominya lebih terbuka, lebih pro ekspor, lebih pro pasar. Ini itu common sense tuh. Ini semua bagian dari apa yang kita sebut sebagai cara berpikir baru dalam memandang politik dan ekonomi. Gitu hal kira-kira. Ya, dan ini menarik kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, Jan. Ya. Baik dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ya. Bagaimana? Bukan hanya karena Pak Prabowo putra Profesor Sumitra yang dulu pro deregulasi ya. Tapi bukan hanya itu, tapi juga ini tema deregulasi ini kan soal keseimbangan atau dynamic antara pasar dengan negara. Ini kan bagaimana sekarang ini, baik di Indonesia maupun dalam lanskap internasional. Ya, memang secara internasional kan kalau kita lihat Trump dengan tarif, dengan proteksionisme baru, di Eropa politik ke kanan, ada gerakan apa yang kita sebut dengan anti imigrasi dan keterbukaan, lalu lintas antar manusia dalam percaturan global ini kan kayaknya bergerak ke kanan, tetapi bukan dalam pengertian ekonomi bergerak ke kanan, tetapi lebih kepada konservatisme politik, populisme gitu ya. Bagian dari itu adalah populisme. Ini luar negeri, tetapi saya senang bahwa di Indonesia pengaruh itu tidak terlalu terlihat. Yang terlihat justru kalau kita lihat kemarin pada saat mulai muncul krisis tarif oleh Donald Trump kan, respon pemerintah Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo mengatakan bahwa kita coba respon dengan deregulasi dan lebih banyak keterbukaan ekonomi yang produktif tanpa mengurangi apa yang disebut dengan kepentingan nasional dan kebijakan ekonomi politik yang dasar dari Republik Indonesia. Itu kan bagus banget. Ini kan apa yang dilakukan pada tahun 80-an coba diadopsi sekarang tapi dalam sistem yang demokratis. Perjuangan Syahrir dan Profesor Sumitra, Profesor Wijoyo tahun 80-an dalam mencari keseimbangan baru negara dan pasar itu kan dalam sistem otokrasi. Itu bedanya hal. Sekarang kalau perimbangan baru itu dicari sentralisme ekonomi. Sentralisme ekonomi kalau buku saya kan mendobrak sentralisme ekonomi. Kan juga waktu itu sentralisme politik. Betul ya? Nah sekarang ini dalam zaman desentralisasi politik, dalam zaman demokrasi, bagaimana kita menyeimbangkan kembali atau menggeser pendulum ekonomi politik ini bergerak ke arah yang lebih commonsensical, rasional, terbuka, efisien dan lebih produktif tanpa mengurangi perhatian kita pada apa yang kita sebut sebagai, kalau bahasa Syahrir, kebutuhan pokok. Kalau bahasa Sumitra, keadilan sosial. Ya kan? Nah, ini kan tantangan setiap generasi. Nah, kita berharap bahwa institusi seperti Yayasan Padi dan Kapas yang mau dimotori secara lebih, barangkali mudah-mudahan lebih energik oleh Pandu, Didit, Taufan, Dede Basri dan kawan-kawan, itu bisa menjadi salah satu alternatif epistemic community ya, betul. Yang melahirkan jawaban-jawaban yang memang sesuai zamannya. Ide kan nggak boleh mati. Aksiomanya
filosofi di belakangnya boleh abadi, Lockean, enlightenment, optimisme abad pencerahan. Tetapi bagaimana diwujudkan dalam kerangka teori yang baru, cara pandang baru, dia bisa mengadopsi sebagian dari Keynes, dia bisa mengadopsi sebagian dari Milton Friedman dan Friedrich Hayek, dia bisa mengambil sebagian dari Profesor Sumitro dan Profesor Ali Wardana, Profesor Sadli, Profesor Wijoyo Nitisastro. Itu kan bagaimana anak-anak muda generasi baru pemikir intelektual dan aktivis ini yang coba mengisi apa sih arah mana yang bagusnya ditempuh sekarang. Dan mendamaikan pasar dan negara, mendamaikan bahasa Pak Sumitro, efisiensi dan keadilan. Dan ini membutuhkan liberal epistemic community, peranan gagasan. Ya, kalau nggak begitu dari mana dia lahir? Ya, ini soal peranan gagasan, peranan ide, intelektualisme di dalam tradisi pemikiran yang memberi sumbangan terhadap pencarian keseimbangan baru antara negara dan pasar. Kalau kata John Maynard Keynes, para politisi yang seolah-olah mengatakan tidak terpengaruh oleh ide, sebenarnya adalah budak ide-ide yang sudah lama mati gitu loh. Ide penting sekali dalam situasi krisis, dalam situasi nggak pasti. Dari mana kita tahu ke arah mana kita berjalan? Kalau tidak ada visi, tidak ada landasan konseptual yang jelas, apalagi dalam ekonomi yang begitu praktis, yang dengan kebijakan-kebijakan mulai dari beras, tahu tempe, Indomie sampai mendatangkan pesawat, superkomputer, microchips, ini kan harus ada kerangka kebijakan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia yang terbuka ini untuk imitasi and innovation. Kunci kemajuan kan itu. Apa yang kita ambil, apa yang kita sumbangkan. Ini kan pertanyaan abadi ya. Kira-kira kayak gitu. Dan itu bagian dari imitasi dan inovasi. Ini kan bagian yang tak terpisahkan untuk. Ini bagus nih kunci. Kalau tadi kalau kita dulu kan Cina kayak Eugene, kalau ini Johann Norbert. Dalam sejarah sejak zaman Yunani, zaman Romawi, peak humanity. Puncak-puncak peradaban itu di Abbasid, di Song China, Inggris, Belanda. Mereka maju mencapai puncaknya karena imitasi yang sudah maju, belajar dari yang sudah maju, menggunakan pikiran mereka yang sudah lebih dahulu di depan untuk kemudian menirunya dan tumbuh lebih kreatif dan inovatif dari sebelumnya. Itu kunci kemajuan. Dan tadi common sense, keterbukaan, kemampuan untuk melihat, mengambil jarak, memberi perspektif. Nah, ini tugas kaum intelektual. Dan ini mudah-mudahan Yayasan Padi Kapas bisa menumbuhkan, mendorong generasi baru Indonesia, pengkayaan, khasanah intelektual, bukan hanya di Jakarta tapi Indonesia. Itu bagus. Sesuai dengan temanya tadi, merawat akal sehat. Merawat Indonesia dengan akal sehat. Nah, ini peran yang bisa kita mainkan, Cel. Jadi itu pesan penutup yang sangat bagus. Terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.